Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Wahyu Agung Prakoso, NIM B101181083. Saya berasal dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar pasar modal syariah. Yang artinya, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu, apa itu pasar modal syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah hampir sama dengan pasar modal pada umumnya. Akan tetapi, terdapat karakteristik khusus, yaitu adanya penerapan prinsip syariah yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Fatwa DSN MUI, di mana efek dan mekanisme perdagangan efek tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Mengingat kita bukan negara yang murni menganut sistem syariah, artinya tidak semua mekanisme perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian dan riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme pasar yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang sesuai dengan landasan hukum pasar modal syariah seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan serta Fatwa DSN MUI. Pasar modal syariah memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek dan surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah ini bersifat universal, yang berarti dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, agama, suku, dan ras tertentu. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal. Seperti yang pertama yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal perusahaan dan investor yang akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Meskipun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, berbasis bunga, memproduksi atau mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram, seperti minuman keras dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri dari rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau biasa disebut dengan DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit tes. Otoritas Jasa Keuangan secara periodik menerbitkan DES berlangsung sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Efek syariah yang kedua yaitu suku. Suku merupakan surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya, berupa aset berwujud nilai, nilai manfaat atau aset jasa berwujud, jasa aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Untuk menerbitkan suku, dapat dengan menggunakan berbagai pilihan akad, seperti bicara atau sewa menyewa mudharabah dan musyarakah, atau kerjasama istihna, dan salam atau jual beli dengan pemasanan. Manfaat yang akan diperoleh investor suku dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Efek syariah yang selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan salah satu dari jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah menerima izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Manajer investasi ini mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, suku, dan instrumen syariah lainnya, seperti deposito syariah dan bank syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa
adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, serta adanya mekanisme pemberian harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi produk reksadana syariah ini sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri, karena belum memiliki waktu atau pengalaman cukup untuk menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Efek syariah selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah atau EBA syariah. EBA syariah merupakan produk sekuritas yang bertujuan untuk merubah aset syariah yang awalnya tidak liquid atau tidak mudah untuk dipindah tangankan seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor menjadi aset yang liquid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kumpulan pembiaya tersebut diberi ke syariah untuk selanjutnya dijual ke investor dalam bentuk unit penyertaan. Selain dari adanya surat berharga atau efek syariah, pasar modal syariah juga menyediakan beberapa jasa layanan di pasar modal syariah. Yang pertama ialah layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau disingkat SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara daring. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Dan yang terakhir, layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor suku. Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah, seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit investasi yang sangat terjangkau, yaitu bisa dimulai dari Rp100.000. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal syariah juga memiliki potensi risiko, sehingga investor juga perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.